Ya, mari kita lanjutkan pembahasan rantai pasok sah atau pinjem bendera, ya, memahami peran pelaku usaha dalam pengadaan barang. Ya, ada 6 pertanyaan sederhana yang bisa dipakai ya publik untuk membedakan rantai pasok sah dan pinjem bendera tadi. Kita ulangi ya. Pertama, apakah penyedia itu memahami barang yang dijual? Ya, seperti penjual obat itu harus paham kan yang dijual. Penyedia sepatu juga harus paham dong bahan, ukuran, standar, mutu, ketahanan sol, layanan retur. Ya, jika nggak paham, ya kita patut tanya, ya itu benar pelaku usaha atau cuma namanya dipinjam tok ini ya. Pertanyaan kedua yang harus ditanyakan, apakah penyedia punya akses pasok yang jelas? Seperti toko elektronik resmi harus punya hubungan dengan distributor atau prinsipalnya kan. Penyedia barang pemerintah juga harus punya sumber pasokan yang bisa dibutuhkan ya. Dan jika ditanya barang dari mana, jawabannya ya nggak boleh kabur, itu jelas. Ketiga, apakah penyedia mampu memenuhi volume? Menjual 100 pasang sepatu itu berbeda dengan memasok puluhan ribu pasang. Ini seperti warung kecil yang biasanya melayani 50 porsi sehari, tiba-tiba mengaku sanggup melayani 50.000 porsi dalam seminggu. Mungkin saja sanggup jika punya jaringan dapur, pemasok, tenaga kerja, dan logistik yang jelas. Tapi jika tidak ada bukti kapasitas, klaim itu harus diuji. Keempat, apakah penyedia mampu memenuhi waktu? Dalam pengadaan, barang tidak hanya harus ada, tapi harus datang tepat waktu. Seperti catering acara pernikahan, makanan datang sehari setelah acara tidak ada gunanya kan? Meskipun menunya benar sekalipun. Ya, begitu juga sepatu atau seragam untuk siswa. Jika datangnya setelah kegiatan berjalan, manfaatnya berkurang ya. Kelima, apakah penyedia itu bertanggung jawab atas layanannya? Jika ukuran sepatu nggak sesuai, barang cacat, jumlah kurang, atau pengiriman terlambat, siapa yang tanggung jawab? Rantai pasok sah itu pasti punya alamat tanggung jawab yang jelas kok. Pinjam bendera sering membuat tanggung jawabnya kabur ya. Keenam, apakah ada bukti? Nah, ini kuncinya nih. Hubungan pasok yang sah bisa dibuktikan dengan dokumen ya. Perjanjian distribusi, bukti pengalaman, kontrak sejenis, katalog, invoice, stok, atau rencana distribusi. Dalam kehidupan sehari-hari aja kita membeli motor bekas, kita meminta STNK, BPKB, riwayat pajak, kondisi mesin kan. Dalam pengadaan pun ya sama, klaim itu harus bisa dibuktikan. Jadi ukuran utamanya bukan sentimen, melainkan bukti. Namun kita juga perlu berhati-hati dengan kata afiliasi atau jaringan usaha. Hubungan usaha itu tidak otomatis salah kok. Seorang pedagang bisa memiliki hubungan dengan distributor. Distributor bisa punya hubungan dengan pabrik. Ya, penyedia katalog bisa bekerja sama dengan produsen. Itu kan normal. Yang menjadi masalah adalah jika hubungan itu menimbulkan konflik kepentingan, mengatur persaingan secara nggak sehat, menyembunyikan pengendali yang sebenarnya, atau memalsukan kapasitas. Ya, dalam bahasa sederhananya, bekerja sama itu boleh, menyamar itu yang nggak boleh. Ya, rantai pasok itu sah seperti jaringan pipa air yang terbuka. Kita tahu sumbernya dari mana, mengalir lewat mana, siapa yang bertanggung jawab jika bocor. Pinjam bendera itu seperti pipa tersembunyi. Air muncul di keran tapi sumbernya nggak jelas, jalurnya nggak diketahui. Dan ketika ada masalah, semua orang mengaku bukan tanggung jawab gua. Karena itu menyebut semua pihak non-produsen sebagai calo, yaitu penyederhanaan yang keliru. Tapi menganggap semua pihak yang mengaku punya jaringan pasok sebagai pelaku usaha sah, ya juga bahaya. Jalan tengahnya harus berimbang, adalah uji peran dan uji bukti. Jika penyedia punya legalitas, kapasitas, akses pasok, hubungan usaha yang dapat dibuktikan, serta tanggung jawab penuh atas kontrak, ya dapat dipahami sebagai pelaku usaha yang sah. Jika hanya menjadi nama tanpa kemampuan, itu patut dicurigai sebagai pinjem bendera. Ke depan, pemerintah perlu menjelaskan struktur rantai pasok secara lebih sederhana kepada publik, terutama untuk pengadaan yang sensitif dan mudah viral. Jika penyedia bukan produsen, ya jelaskan perannya. Apakah distributor, agen resmi, penyedia katalog, pemilik merek, konsolidator pasokan, atau pelaku logistik.
Penjelasan seperti ini akan membantu publik melihat perbedaan antara rantai pasok yang wajar dan praktek pinjam bendera yang perlu diawasi. Pemerintah juga perlu lebih sering melakukan market sounding kepada pelaku usaha real untuk pengadaan sepatu misalnya. Yang perlu didengar bukan hanya penyedia besar, tapi juga produsen lokal, UMK, distributor, asosiasi alas kaki, penyedia katalog, pelaku logistik. Dengan mendengar pasar, pemerintah dapat memahami siapa yang benar-benar mampu, bagaimana rantai pasoknya, berapa kapasitasnya, dan risiko apa yang harus dimitigasi. Selain itu, persyaratan pengadaan harus dirancang secara proporsional. Jangan terlalu longgar hingga perusahaan tanpa kapasitas bisa masuk, hanya bermodal nama tok, NIB tok. Tapi jangan pula terlalu sempit sehingga hanya segelintir pihak besar yang bisa ikut. Pengadaan yang baik harus membuka ruang bagi pelaku usaha real, termasuk pelaku lokal, sepanjang mereka mampu membuktikan kapasitasnya. Dalam program sekolah rakyat, edukasi seperti ini penting agar diskusi publik tidak jauh pada dua ekstrim. Ekstrim pertama, semua penyedia yang bukan pabrik dianggap calo. Ini keliru. Ekstrim kedua, semua pihak yang mengaku punya jaringan pasok langsung dianggap sah. Ini juga bahaya. Yang benar adalah menguji legalitas, kapasitas, peran nyatanya, hubungan pasok, dan tanggung jawab kontraktualnya. Publik berhak curiga, tetapi kecurigaan harus diarahkan pada bukti. Pemerintah wajib transparan, tetapi transparan tidak cukup hanya dengan mengatakan sudah sesuai prosedur kok. Tidak cukup. Pelaku usaha juga harus siap menunjukkan kapasitas nyatanya, bukan sekedar kelengkapan administratif. Rantai pasok yang sah membantu barang sampai kepada penerima manfaatnya. Pinjam bendera merusak kepercayaan publik. Kerjasama usaha memperkuat kapasitas pasar. Pinjam bendera menyamarkan tanggung jawab. Distributor, agen, reseller resmi, penyedia katalog, pelaku logistik dapat menjadi bagian sah dari pengadaan barang. Tapi perusahaan kosong yang hanya dipakai namanya tok tidak boleh diberi ruang. Akhirnya, teman-teman semuanya, persoalan ini bukan semata-mata apakah penyedia adalah pabrik atau bukan. Persoalan yang lebih penting adalah apakah barang yang dibeli sesuai kebutuhan. Apakah penyedianya benar-benar mampu? Apakah rantai pasoknya jelas? Apakah harganya wajar? Apakah tanggung jawabnya dapat ditagih jika terjadi masalah? Maka kesimpulannya sederhana, rantai pasok bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah rantai pasok yang disembunyikan. Kerjasama usaha bukan pelanggaran. Yang harus dicegah adalah pinjam bendera. Tidak semua perantara adalah calo, tetapi semua pihak yang mengaku mampu harus siap membuktikan kapasitasnya. Sukses buat kita semuanya.